Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Saya Samnova Okteriska Rahmadityan dengan NPM akhir 117. Perkenalkan, nama saya Devi Ayunda Nuraini dengan NPM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa dengan NPM akhir 172. Perkenalkan, saya Devina Solvidunavia dengan 3 digit NPM terakhir 181. Perkenalkan, saya Nila Krotul Afifa dengan nomor NPM 240130101086. Perkenalkan, nama saya Petra Trenanda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Perkenalkan, nama saya Saida dan Kamila dengan NPM akhir 193. Baik, materi yang pertama adalah The Business Organization. Nah, yang pertama itu ada dukungan sistem informasi untuk organisasi. Sistem informasi ini disesuaikan dengan organisasi fisik, yaitu cara sumber daya fisik seperti manusia, material, mesin, dan uang dialokasikan ke berbagai bagian organisasi. Area fisik perusahaan ini meliputi anak perusahaan global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan sebagainya. Inovasi dalam teknologi informasi telah memungkinkan banyak aktivitas perusahaan dilakukan tanpa batasan lokasi, dan struktur organisasi ini disebut organisasi virtual. Selanjutnya ada the Information Service Organization. Nah, yang pertama adalah sumber informasi, yaitu sumber daya informasi meliputi perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya ini biasanya terletak di layanan informasi dan tanggung jawab kepala petugas informasi atau I.O. Yang kedua adalah spesialis informasi. Nah, spesialis informasi ini menggambarkan karyawan yang tanggung jawab penuh waktunya, yaitu berkontribusi pada ketersediaan sumber daya informasi di perusahaan. Yang ketiga ada analis sistem, yaitu analis sistem ini ahli mendefinisikan masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis tentang bagaimana komputer akan membantu dalam memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada administrator basis data, yaitu sekretaris spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data disebut administrator basis data atau DBA. Selanjutnya ada webmaster. Webmaster ini bertanggung jawab atas konten dan presentasi situs web perusahaan. Webmaster ini bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan dan atau mitra bisnisnya selalu terbuka. Selanjutnya ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan ini bekerja sama dengan analis sistem dan pengguna dalam membangun jaringan komunikasi data yang menghubungkan sumber daya komputasi dan telekomunikasi. Selanjutnya ada programmer. Programmer ini menggunakan dokumentasi yang dimanfaatkan dan analisis sistem untuk membuat program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Beberapa perusahaan menggabungkan fungsi analis sistem dan programmer sehingga menciptakan posisi analis programmer. Dan yang terakhir ada operator, yaitu mengoperasikan peralatan komputasi skala besar seperti komputer, mainframe, dan server yang biasanya terletak di fasilitas komputasi perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu the Information Service Organizational Structure. Yang pertama ada the trend from centralized to decentralized structure. Nah, pada awalnya seluruh perangkat kelas, data, dan spesialis IT ini dikelola penuh oleh satu unit pusat. Namun sejak tahun 1970-an, otoritas itu mulai diberikan kepada unit bisnis untuk mengelola IT mereka sendiri. Lalu kemudian muncul Divisional Information Officer atau DIO yang bertanggung jawab atas sumber daya informasi di setiap divisi agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal mereka. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada Innovative Organizational Structure. Nah, pada era 1990-an hingga sekarang, perusahaan itu sudah menggabungkan kontrol pusat dengan fleksibilitas unit bisnis melalui 3 model utama. Yang pertama,
partner model, di mana IT ini bekerja berdampingan dengan unit bisnis untuk mencapai inovasi secara aktif. Yang kedua, platform model, di mana IT ini hanya menyediakan infrastruktur dan juga alat agar unit bisnis bisa berinovasi secara mandiri. Yang ketiga yaitu scalable model, di mana fokus pada fleksibilitas biaya dan juga sumber daya. IT bisa dengan cepat menambahkan kapasitas saat peluang itu muncul atau menguranginya saat tidak lagi dibutuhkan. Baik, selanjutnya adalah End User Computing atau EUC adalah konsep di mana pengguna atau end user ikut mengembangkan seluruh atau sebagian sistem informasi yang mereka gunakan dan tidak hanya bergantung pada spesialisis IT. Nah, pada awalnya pengembangan sistem sepenuhnya dilakukan oleh information spesialis yang menjadi perantara antara pengguna dan komputer. Lalu, adapun faktor yang mendorong munculnya EUC. Yang pertama, meningkatnya pendidikan komputer. Sekarang banyak orang, terutama manajer, memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer. Yang kedua adalah backlog layanan IT, yaitu permintaan sistem informasi yang lebih banyak daripada kemampuan tim IT, sehingga pengguna harus menunggu lama. Yang ketiga ada hardware yang lebih mudah, seperti mikrokomputer yang menjadi lebih terjangkau dan mudah untuk dibeli pengguna. Yang terakhir ada software yang dipakai setiap hari. Tersedianya software yang mudah dapat digunakan untuk tugas seperti akuntansi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengguna sistem informasi. Pengguna sistem informasi merupakan sumber daya penting yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang strategis dan keunggulan kompetitif, terutama jika mereka berpartisipasi dalam pengembangan sistem melalui End User Computing atau EUC. Manfaat EUC yang pertama untuk membaiki pekerjaan pengembangan sistem, yang kedua mengurangi kesenjangan komunikasi antara pengguna dan spesialis, dan yang terakhir untuk sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Adapun resiko EUC, yang pertama sistem bisa tidak tepat sasaran atau kurang efisien. Yang kedua, desain dan dokumentasi sistem akan kurang baik, dan yang terakhir risiko kesalahan data, keamanan, dan kehilangan kontrol sistem. Nah, pada slide ini akan dijelaskan bahwa pengembangan sistem informasi tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga membutuhkan kombinasi antara pengetahuan dan keterampilan manusia. Nah, biasanya itu yang paling banyak menggunakan kemampuan ini adalah information specialist, yaitu orang-orang yang bekerja khusus dalam bidang sistem informasi. Nah, namun sebenarnya penggunaan sistem juga perlu memahami sebagian kemampuan tersebut, terutama jika mereka ikut terlibat dalam pengembangan sistem atau menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, di sini ada beberapa pengetahuan penting yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Yang pertama adalah komputer literasi. Nah, ini adalah kemampuan dasar dalam menggunakan komputer dan teknologi. Dengan kemampuan ini, seseorang itu bisa mengolah data, menjalankan program, dan menggunakan berbagai aplikasi yang diperlukan dalam pekerjaan. Yang kedua ada information literasi. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan mencari, memahami, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi bukan hanya bisa menggunakan komputer, tapi juga bisa memanfaatkan informasinya itu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah business fundamentals. Nah, karena sistem informasi biasanya dibuat untuk mendukung kegiatan bisnis, maka biasanya seseorang itu perlu memahami dasar-dasar bisnis seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, dan juga manajemen. Nah, selanjutnya ada sistem teori dan sistem development. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana suatu sistem itu bekerja, serta bagaimana proses pengembangan sistem itu dilakukan. Nah, biasanya proses ini dikenal dengan SLC atau SDLC, yaitu tahapan dalam membuat sistem informasi. Nah, yang terakhir adalah sistem modeling. Nah, di sini kemampuan untuk menggambarkan sistem menggunakan diagram atau model seperti IRD atau DFD
atau diagram lainnya agar sistem itu lebih mudah dipahami oleh tim pengembang maupun pengguna. Nah, selanjutnya slide ini akan dijelaskan tentang keterampilan yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi. Nah, selain pengetahuan, seseorang itu juga harus memiliki beberapa keterampilan penting agar proses pengembangan sistem itu bisa berjalan dengan baik. Nah, keterampilan yang pertama adalah communication skill atau kemampuan komunikasi. Nah, hal ini penting karena dalam pengembangan sistem banyak pihak yang terlibat seperti pengguna, kemudian analisis sistem, dan programmer. Nah, jika komunikasi tidak jelas, maka sistem yang dibuat itu bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, yang kedua, keterampilan kedua yaitu analytical ability, yaitu kemampuan untuk menganalisis masalah dan memahami situasi yang terjadi dalam organisasi. Nah, dengan kemampuan analisis yang baik, seseorang dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang ada. Nah, yang ketiga, keterampilan yang ketiga yaitu creativity atau kreativitas. Nah, kreativitas ini bisa dibutuhkan untuk menghasilkan ide, kemudian atau pendekatan baru, kemudian terutama ketika menghadapi masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, yang terakhir ada leadership atau kepemimpinan. Nah, kemampuan ini tuh penting terutama bagi orang yang memimpin proyek pengembangan sistem karena mereka itu harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan tim agar proyek bisa berjalan dengan baik. Jadi, secara keseluruhan itu keberhasilan pengembangan sistem informasi itu bergantung pada kombinasi antara pengetahuan teknologi, pemahaman bisnis, dan keterampilan manusia. Nah, jika ketiga hal ini tidak dimiliki dengan baik, maka sistem yang dibuat akan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola pengetahuan dalam sumber daya informasi perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan, sumber daya informasi ini ada dari hardware, software, spesialis informasi, pengguna atau users, kemudian database, dan informasi itu sendiri. Nah, dari komponen-komponen yang sudah saya sebutkan, ada juga nih yang berperan sebagai penyimpan pengetahuan. Nah, apa aja sih penyimpan pengetahuan itu? Nah, yang pertama ada software. Software ini tugasnya adalah menyimpan proses dan prosedur perusahaan. Yang pertama ada software, kedua ada database. Database ini tugasnya adalah menyimpan data dan kemudian informasi operasional. Nah, yang ketiga ada pengguna dan spesialis. Nah, pengguna dan spesialis sendiri adalah tugasnya menyimpan literasi komputer, literasi informasi, dan juga pengetahuan bisnis. Oke, knowledge management atau KM sendiri adalah sebuah sistem untuk menciptakan, untuk mengelola dan mendistribusikan pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan serta keunggulan kompetitif. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai knowledge management. Sekarang kita membahas mengenai otomatisasi perkantoran atau office automation. Nah, pengertian dari OA sendiri atau office automation ini adalah sebuah penerapan sebuah teknologi komputer dalam pekerjaan kantor yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi serta administrasi. Nah, contoh teknologi dalam OA sendiri ada word processing, kemudian ada email, ada kalender elektronik, ada video conference, ada desktop publishing. Nah, dari kelima contoh teknologi yang sudah saya sebutkan ini adalah yang biasanya digunakan dalam office automation. Nah, kemudian perkembangan dari penggunaan teknologinya sendiri ini berawal dari penggunaannya itu hanya diperuntukkan untuk staf administrasi. Nah, kemudian berkembang menjadi
Sekarang ini saat ini digunakan juga oleh manajer dan profesional yang mana mendukung komunikasi, koordinasi serta pemecahan masalah dalam suatu organisasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan di pemaparannya oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virtual office atau kantor maya, di mana kantor maya merupakan konsep kerja di mana pekerjaan kantor itu nggak cuma dilakukan di kantor atau nggak harus dilakukan di kantor fisik, tapi juga bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan teknologi komunikasi elektronik seperti komputer, internet, dan lain sebagainya. Nah, jadi teknologi office automation itu memungkinkan karyawan untuk tetap terhubung dengan perusahaan walaupun tidak berada di kantor. Nah, di virtual office ini juga berkembang melalui dua sistem utama. Yang pertama itu telecommuting, dan yang kedua adalah hoteling, di mana telecommuting sendiri merupakan sistem kerja di mana karyawan bekerja dari rumah atau tempat lain dan terhubung secara elektronik dengan kantor. Nah, konsep ini itu muncul pada tahun 1970-an ketika komputer mikro dan teknologi komunikasi itu mulai menjadi murah. Keuntungan dari telecommuting sendiri itu yang pertama fleksibilitas waktu kerja, di mana karyawan itu bisa mengatur jadwal kerja lebih bebas. Kemudian ada komunikasi lebih diperhatikan. Kenapa? Karena perusahaan itu biasanya menyediakan sistem komunikasi yang lebih baik. Akan tetapi pastinya ada kerugian atau kekurangan dari telecommuting, yaitu yang pertama merasa terisolasi, di mana karyawan itu bisa merasa kurang dianggap sebagai bagian dari organisasi. Kemudian ada kekhawatiran karir, di mana karyawan itu takut kehilangan pekerjaan atau peluang promosi karena tidak terlihat langsung oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada konflik keluarga, di mana batas antara pekerjaan dan kehidupan rumah itu bisa jadi tidak jelas. Selanjutnya ada hoteling, di mana hoteling merupakan sistem di mana kantor menyediakan fasilitas kerja bersama, akan tetapi karyawan hanya datang ke kantor jika diperlukan. Jadi sistemnya itu kayak reservasi hotel gitu ya. Jadi karyawan itu bisa memesan meja kerja atau ruang kerja saat dibutuhkan saja. Nah, keuntungan dari hoteling sendiri itu yang pertama penggunaan ruang lebih efisien, yang kedua ada penggunaan fasilitas kantor lebih optimal. Akan tetapi risiko dari hoteling sendiri itu ada karyawan merasa kehilangan kantor pribadi, rasa kebersamaan organisasi itu berkurang, hingga dapat berdampak pada budaya perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan kantor maya atau keuntungan dari virtual office, dimana kalau misalkan sebuah perusahaan itu menerapkan virtual office, ada beberapa keuntungan gitu ya. Yang pertama ada biaya fasilitas yang lebih rendah karena perusahaan tidak perlu menyediakan kantor besar. Kemudian ada biaya peralatan yang lebih hemat dikarenakan peralatan itu kan dapat digunakan bersama-sama ya. Selanjutnya ada operasional yang tetap berjalan meski terjadi gangguan. Nah, misalnya ada banjir, ada badai, maupun ada transportasi terganggu, operasional itu akan tetap berjalan karena kan tidak dilakukan di kantor gitu ya. Selanjutnya ada kontribusi sosial, di mana perusahaan itu memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, orang tua dengan anak kecil, dan orang yang sulit bekerja di kantor. Nah, pastinya jika ada keuntungan juga pastinya ada kerugian. Nah, di kerugian dari virtual office sendiri itu ada moral kerja bisa menurun. Kenapa? Karena kurang interaksi langsung dengan rekan kerja dan atasan. Soalnya ada risiko keamanan data, di mana informasi perusahaan itu lebih sulit dikontrol jika karyawan bekerja dari berbagai lokasi. Dan terakhir ada butuh disiplin tinggi dari karyawan, di mana tanpa adanya pengawasan langsung, karyawan itu harus mampu mengatur diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah mengenai the virtual organization atau organisasi virtual. Nah, keberhasilan kantor virtual mendorong para pendiri untuk melihat bagaimana konsep ini dapat diperluas untuk diterapkan di seluruh organisasi virtual perusahaan. Operasi di seluruh perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terikat pada lokasi fisik. Saat ini banyak perusahaan yang tidak memiliki kantor fisik dan menerapkan kerja remote sehingga karyawannya tidak perlu untuk datang langsung ke kantor dan mereka bisa bekerja dari mana saja. Nah, dampak sosial dari organisasi virtual dan kantor virtual itu didorong oleh kemajuan teknologi informasi, sehingga tidak hanya mengubah cara perusahaan beroperasi tetapi juga membawa implikasi sosial yang signifikan. Konsep ini sangat berkaitan dengan ekonomi 3I, yaitu innovation, ideas, dan intelligence.
di mana nilai tambah industri bergeser dari aset fisik menjadi inovasi, ide, dan kecerdasan. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai putting the system users and information specialists in perspective, yaitu menempatkan sistem user dan juga spesialis informasi dalam perspektif. Unsur manusia tetap menjadi bahan terpenting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama seperti pengguna dan spesialis informasi, keduanya ini membentuk sebuah tim, yaitu tim pengembang. Dan pengembangan sistem pada awalnya sepenuhnya dilakukan oleh spesialis informasi, tetapi seiring berjalannya waktu, pengguna atau sistem user memainkan perannya semakin penting. Jika dilakukan secara ekstrim, pengguna dapat melakukan semua pekerjaan pengembangan, di mana para sistem user ini dapat melaksanakan semua pekerjaan dari spesialis informasi. Electronic Communication Networks memungkinkan perusahaan untuk mencapai organisasi virtual di mana pekerjaan dapat dilakukan hampir di mana saja. Jadi kemudian untuk studi kasus, ya sebuah universitas yakni CyberU memiliki laboratorium komputer yang digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas, mengakses internet, dan juga menggunakan software kuliah. Namun saat ini banyak mahasiswa sudah memiliki laptop pribadi dan mengakses internet sendiri, sehingga penggunaan laboratorium komputer menjadi kurang efisien. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak kampus akan mempertimbangkan untuk menerapkan konsep virtual office, di mana mahasiswa dapat mengakses sistem dan juga software kampus dari mana saja menggunakan perangkat pribadi dan juga koneksi internet.